Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ila hadzal nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kita masuk pada hadis ke-40 ya. Halaman 28. Hadis ke-40 halaman 28. Kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukum al-mauta lidurrin asabahu. Janganlah yatamanna amani berapa? Berangan-angan ya. Janganlah kalian berangan-angan ahadukum seorang di antara kalian. Janganlah berangan-angan seorang di antara kalian al-mauta, kematian. Maksudnya jangan berharap mati maksudnya. Lidurri asobahu, karena durri itu maksudnya adalah siddatu au musibah au bala wa alaihi. Durri asobahu, durri itu artinya musibah yang berat. Lidurri asobahu, karena musibah yang berat yang menimpanya. Fa'in kana labudda fa'ilan, maka apabila mengharuskan atau memaksa ya, untuk itu, untuk fa'ilan, untuk berharap tadi, berharap kematian, fal yakul maka hendaklah berkata Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku. Ya Allah hidupkanlah aku. Maka nat al hayatu khairon li, selama kehidupan itu baik. Maka nat al hayatu khairon li, selama kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani, ya, dan wafatkanlah aku idza kanat al-wafa khairon li, maka wafatkan aku jika kematian itu adalah baik bagiku.
Saya ulang, la yatamanna ahadukum al-mauta biturin asobahu. Janganlah seorang di antara kalian berharap kematian karena musibah yang berat. Bunuh diri itu loh maksudnya. Fa'in kana la buta fa'ilan, jika kondisinya itu mengharuskan seperti itu, kondisinya itu memang sangat berat dan pengen mati, ya, nggak mampu lagi menahan hidup, maka berkatalah, Allahumma ahyini makanat al hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup ini merupakan kebaikan bagiku. Wa tawafani idza kanat al wafatu khairun li, dan wafatkanlah aku atau matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Jadi ini tidak berharap hidup dan juga tidak berharap mati, tapi ini berharap agar mendapatkan kebaikan, mati dalam keadaan baik ataupun hidup dalam keadaan baik. Ya. Nah, biasanya ketika seseorang itu sudah mengalami beban yang sangat berat, ya, nggak ada solusi sama sekali, maka jalan pintas. Apa jalan pintasnya? Bunuh diri. Persangkaannya memang dengan bunuh diri itu selesai persoalan. Ya. Ada ibu yang bunuh diri beserta dengan anaknya. Pernah dengar enggak? Ibunya sudah nggak kuat menahan beban, ya, masalahnya kebanyakan. Kemudian biasanya yang paling banyak itu alasan ekonomi biasanya. Tidak bisa menghidupi anak-anaknya, kemudian keluarganya juga kacau, ibunya kemudian bunuh diri, dan anaknya kadang satu, kadang dua, juga ada di sampingnya mati juga. Mati bareng-bareng. Itu disebabkan karena menyangka bahwasanya bunuh diri itu menyelesaikan masalah, dan itulah penyelesaiannya. Ya, cara untuk mengakhiri masalah hidupnya, meninggalkan kehidupan. Ya, kira-kira ini sabar apa enggak orang seperti begini? Ya. Itu putus asa enggak boleh. Putus asa itu bagian dari bisikan setan. Sepanjang nyawa ini masih ada, maka disitulah cobaan tidak akan pernah berhenti, dan harus disempurnakan semuanya. Ya, dijalani semua musibah-musibah itu. Ya, saya baca dalam tafsir Al-Munir yang masalah wa tibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin itu ada penggunaan kata Rabbun, wa tibtala Ibrahim rabbuhu, tidak menggunakan lafaz Allah, tapi menggunakan kata Rabbu. Karena kata Rabbun itu akar katanya sama dengan tarbiyah, Rabbaba, mendidik. Tarbiyah itu mendidik. Umun Rabbatul bait sama. Rabbatun sama. Mendidik. Ya. Sehingga musibah yang menimpa Nabi Ibrahim itu bukan dalam bentuk Allah nggak suka, Allah nggak sayang kepada Ibrahim, enggak. Tapi Allah mendidik Nabi Ibrahim dengan musibah-musibah. Ya, paham ya?
Sehingga itu adalah malah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kemudian Nabi Ibrahim diangkat derajatnya, kan begitu ketika seluruh musibah itu dihadapi dengan sabar, ya, dengan sangat sabar dan kesabaran yang tingkat tinggi, maka diangkat derajatnya. Ya. Jadi apa? Pemimpin tidak sembarang, banyak pemimpin itu. Ya. Berandal juga ada pemimpinnya. Betul enggak? Tapi jadi pemimpin berandal. Ya. Dari mulai paling rendah RT, lurah, kemudian sampai presiden itu juga pemimpin. Nah, Nabi Ibrahim ini pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Coba. Orang yang beriman kan derajatnya paling tinggi. Makhluk yang paling mulia di dunia itu siapa? Manusia kan? Manusia. Makhluk kan ada hewan, terus ada lagi tumbuhan, malaikat dan seterusnya, jin ya. Tapi di antara seluruh makhluk yang paling mulia adalah manusia. Ya. Lalu manusia ada lagi, nanti dibedakan, ada yang kafir, ada yang muslim, mukmin. Yang kafir, yang muslim, mukmin, siapa yang lebih mulia? Muslim. Di antara seluruh orang muslim, di antara seluruh manusia, itu yang lebih utama, yang lebih mulia adalah yang muslim. Di antara orang yang muslim, siapa yang lebih mulia lagi? Orang yang paling tadi, antara yang muslim tadi. Betul enggak? Yang akan memimpin orang muslim itu, yang memimpin orang mukmin itu. Nah, tetapi untuk sampai pada derajat yang diangkat oleh Allah sebagai pemimpin orang-orang yang beriman, itu harus melalui tahapan-tahapan musibah. Dan Nabi Ibrahim itu menyelesaikan seluruh ujian itu sempurna. Jadi pemimpin, jadi imam. Ya, jadi imam. Sehingga jangan kemudian kalian berpikir pemimpin adalah orang yang paling tinggi kedudukannya. Pemimpin adalah orang yang paling banyak fasilitasnya. Pemimpin adalah orang yang kalau jalan di jalan raya seluruh kendaraan minggir karena ada pengawal yang bunyinya pengawalan khusus itu. Lalu semua orang kepingin jadi pemimpin. Itu namanya jalan pintas. Ya. Dan dia tidak pernah menjadi pemimpin. Tapi dia hanyalah merugikan orang banyak. Paham tidak? Jadi pemimpin adalah orang yang paling banyak menanggung beban. Betul? Pemimpin adalah orang yang paling banyak menanggung beban. Bapak adalah pemimpin. Karena di dalam sebuah rumah tangga, orang yang paling banyak menanggung beban itu adalah bapak. Jadi kalau kemudian makanya Abah tidak pernah menyampaikan kalian harus menjadi leader, kalian harus menjadi pemimpin. Tetapi kemudian persoalan pribadi kalian belum beres. Ini bahaya. Sebab yang dijadikan angan-angan itu adalah seluruh fasilitas sebagai pemimpin. Betul enggak? Menjadi leader, menjadi calon pemimpin peradaban. Padahal sebelum menjadi pemimpin peradaban itu, dia harus melalui seluruh musibah. Tapi kalau kemudian menciptakan anak-anak yang
soleh, tangguh menghadapi seluruh beban musibah, meskipun tidak ditulis sebagai calon pemimpin, orang akan mengangkatmu sebagai pemimpin. Bukan orang yang mengangkat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat derajat kalian sebagai pemimpin. Ini janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak usah banyak berandai-andai pengen jadi pemimpin dan sebagainya. Kalau kemudian Allah mengangkat derajat kalian jadi pemimpin, jadi kalian pemimpin. Tetapi dengan syarat apa? Harus menempuh berbagai ujian-ujian. Sejatinya yang mencoba itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Alper paham? Ahmad? Ya, jadi seperti itu. Bukan pemimpin itu adalah yang pangkatnya di pundak itu semakin banyak balok kuningnya, semakin banyak bintangnya sudah naik ke atas ya, pangkatnya sudah tidak lagi di pundak tapi di topi. Ya, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Tetapi kalau kemudian dia tidak pernah mengalami musibah yang banyak, dia tidak pernah menjadi pemimpin. Dia hanya menjadi orang yang dipaksa menjadi pemimpin. Akhirnya zalim. Ya. Kepemimpinan itu memang diangkat sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Zaki. Ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi, kalau kemudian kalian nanti mendapatkan musibah-musibah, kalian sudah melakukan seluruh syarat-syarat sehingga disebut sebagai orang yang baik, orang yang soleh, ya. Kemudian pokoknya pokoknya sholatnya tekun, ngajinya tekun, ya. Tapi kok hidupnya kok susah begitu ya. Yang lihat orang yang lainnya itu gak patek tekun sholate, ya, gak patek tekun ngajine, tapi kok hidupnya kok malah mudah. Ya itu bagimu itu ujian, bagimu ujian yang Allah ingin mengangkat derajat. Yang pertama, yang kedua ingin menghapus dosamu. Kalau di antara kalian ini ada yang merasa berat ya kan masing-masing kan berbeda kondisi keluarga, kondisi orang tua, macam-macam berbeda. Ada yang harus belajar agama ini, ada yang harus betul-betul bekerja keras, berpikir keras. Maka itu kamu sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah dosa-dosamu itu jatuh semua seperti daun yang gugur, ya. Yang kedua, kamu akan diangkat jadi pemimpin. Tapi kalau kemudian yang satunya itu semuanya serba tercukupi, nggak ada kendala yang begitu mengkhawatirkan, ya. Itu cobaanmu jangan kemudian enak. Kenapa? Karena mungkin cobaanmu nanti belakangan. Ngerti maksudnya? Dari bentuk yang lain. Tidak dicoba dari bentuk ekonomi, mungkin dari bentuk yang lain. Yang pasti dapat cobaan. Nggak akan ada orang yang tidak dicoba. Ya. Nah, orang itu akan dicoba sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tahu kapasitas enggak? Porsinya sendiri-sendiri. Ya. Lalu kemudian sampai kamu disebut sebagai orang yang sabar, sampai seperti itu. Ya. Jadi
Kalau dalam hidup ini kita merasa nyaman misalnya, maka kita harus waspada. Allah sedang menyiapkan musibah yang lain. Kalau nggak ada musibah, ini nggak sesuai dengan teorinya. Ngerti enggak? Dalam teorinya Islam itu pasti orang pasti dicoba. Coba itu adalah cobaan itu adalah ujian. Ya, bisa dipahami ya. Nah, intinya Allah ingin melihat kita ini sabar atau tidak. Nah, kemudian al-mu'min yusallimu amrahu liqada'illahi wa yardha bihi. Seorang muslim itu menyerahkan seluruh dirinya ini pada qada Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho. Nah, garis bawah ini masalah apa? Iman. Percaya kepada apa? Qada dan qadar. Salah satu dari rukun iman. Ya, rukun iman. Percaya kepada qada dan qadar, khairuhu wa syarruhu minallahi taala. Yang baik menurut kita, yang buruk menurut kita, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Qada. Apa qada itu? Apa? Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai ujian. Ya. Kamu dikasih mata 2. Ya. Dikasih kaki 2. Ya, ada saya tadi malam itu sampai berbasmili, ada seorang perempuan gadis umur 12 tahun. Dia kembar siam. Dia kembar siam kakinya 2. Artinya ngepang begini tubuhnya. Coba. Kembar siam itu dempet itulah. Gabung kepalanya 2. Apa namanya? Anaknya biasa. Anaknya ya ngomongnya lancar, pinter malah. Dewasa. Ya, perempuan. Ya, perempuan kakak adik kan berarti. Kakinya 2. Jadi kalau dia harus berjalan, dia seperti maaf seperti laba-laba begitu loh. Jadi kaki yang 2 itu menopang yang di belakang, sementara tangan yang 4 kan berarti tangannya yang 2, tangannya kakaknya sama tangannya adiknya itu merangkak. Dia sedang belajar untuk berjalan, tegak gitu, tapi masih susah, harus pakai tongkat. Kodok, sabar anaknya. Bahkan orang tuanya yang orang biasa ya, dari wajahnya itu seperti orang umum, petani atau kerja serabutan, itu malah dapat nasihat dari anaknya yang umur 12 tahun itu, yang sabar dan sebagainya. Kan kebalik, dulu bapaknya yang kamu harus sabar, kamu harus kuat dan seterusnya. Sekarang kebalik, anaknya ini yang menasihati bapaknya supaya jadi orang yang sabar. Dia tanya, apa cita-citamu? Cita-citanya, permintaannya 2 saja. Yang pertama, ibunya masuk surga karena ibunya meninggal. Jadi dia dirawat sama bapaknya. Yang kedua, agar bapaknya bisa diumrohkan sama dia. Punya cita-cita untuk mengumrohkan bapaknya. Dia dalam keadaan yang Allah menguji dia, kodok bagi dia adalah kembar siam. Coba. Nah, karena melampaui melampaui musibah yang 12 tahun bukan waktu yang lama loh ya. Yang pendek 12 tahun. Itu dia melampaui masa yang panjang seperti itu dan
dan anaknya tegar, anaknya kuat, anaknya pinter, public speakingnya bagus, itu kemudian banyak yang mewawancara, ya. Dan itu kemudian seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat. Saya yakin dalam waktu yang tidak lama keinginan dari anaknya itu dilaksanakan orang lain. Ngerti maksudnya? Anaknya kan ingin mengumrohkan bapaknya, kan tidak mungkin dia umroh. Pasti ada orang lain, orang baik yang kemudian ya mengabulkan keinginan daripada anak tersebut, keinginan daripada anak tersebut karena saking kagumnya dia atas kesabaran dan kekuatan mental dari dua anak yang istimewa tadi. Dan ini tidak bisa dilampaui oleh orang-orang yang tidak mengalami musibah. Ya. Apa maksudnya? Kita aja kalian mungkin belum bisa. Artinya mengumrohkan orang tua belum bisa. Betul apa tidak? Dan tidak ada alasan bagi orang lain untuk kemudian salut kepada kalian, belum kelihatan. Betul apa tidak? Tapi kalau yang dua orang tadi sudah kelihatan, dia adalah anak yang luar biasa. Ya. Sehingga kemudian saya yakin bahwasanya dalam waktu yang dekat itu akan ada yang menghadiahi umroh bagi bapaknya, karena keinginan dan kesabaran daripada dua anak yang istimewa itu. Jadi mengalami musibah dulu. Nah, tentu tidak semua orang itu menginginkan punya anak kembar sampai seperti begitu, dan tidak bisa diputus. Kenapa? Karena organnya jadi satu. Kalau paru-parunya dua, kemudian lambungnya dua, ususnya dua, tapi hatinya satu. Hati, liver itu satu. Dan yang luar biasa lagi, itu kan kaki itu kan kalau melangkah kan dikendalikan oleh otak. Otaknya dua, tapi kalau berjalan itu dengan menggunakan dua kaki itu, kakinya itu tidak berjalan menyesuaikan keinginan yang kanan atau keinginan yang kiri. Coba. Kalau orang berjalan kan kita melangkah kan yang mengendalikan kan otak, betul kan? Nah, sementara otaknya kan dua si anak tersebut. Tapi ketika kaki melangkah itu seiring kayak ada yang mengendalikan begitu. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sakit gimana? Coba, yang satu sakit, yang satu sehat. Nah, lambungnya satu. Lambungnya satu. Ternyata kalau sembuh lebih mudah. Sebab kalau yang satu nggak enak makan, yang satu masih enak makan. Seperti diinfus begitu. Ya kan? Luar biasa ini. Ini luar biasa ini. Ya. Jadi kan lambungnya kan sama, yang ini makanan dari mulut yang kanan, yaitu anak yang sebelah kanan itu dia nggak enak makan, nggak bisa masuk, makan dari yang sini, ini sehat, maka jarang sakit itu. Kalau sakit coba sembuh. Kenapa? Karena kayak ada infusnya begitu. Ya, di samping Allah memberikan kelemahan, Allah juga memberikan kekuatan. Allah tidak tidak zalim. Ya. Dan itu kaitannya sama iman, yaitu percaya kepada qada, ketetapan yang sudah digariskan oleh Allah Ta'ala, lalu kalian itu bersabar dan bersyukur. Seperti itu. Jadi
kalau kemudian masing-masing itu mempunyai ujian yang berbeda-beda, mau macam-macam, Ibrahim diuji seperti itu, Ismail diuji yang lain, ya. Tapi yang paling berat ya Nabi Muhammad, ya. Nah, sehingga jika kemudian kalian merasa kok hidupnya kok lempeng, nggak ada sing kena diceritakno gitu loh. Ngerti enggak? Hambar begitu. Maka kalian itu harus meningkatkan iman. Kalau meningkatkan iman nanti pasti akan dikasih ujian, sebab jalan dari orang-orang yang beriman itu selalu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa idza radiya tamamar ridha falahu al ajru was thawab. Kalau dia kemudian meridhoinya dengan keridhaan yang sempurna, ya, ridho dengan ketetapan Allah taala, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya. Amma al-ghafilu alladzi yasqatu alal khata. Tapi dia akan menjadi orang yang dianggap lupa kalau dia kemudian marah, ya, nggak terima dengan takdir ini. Sampai kemudian dijadikan lagu. Takdir memang kejam. Gara-gara apa? Gara-gara sudah lama menjalin hubungan dengan kekasih idaman, tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba kemudian ada tenda biru. Lagunya begitu. Maksudnya tenda biru apa? Terop itu loh, terop. Dia dinikah oleh orang lain. Padahal dia sudah menjalin hubungan cinta kasih itu sudah sekian lama, sekian tahun. Lalu dia merenung, menangis, bikin lagu. Lagunya itu ada satu kalimat yang bisa menggugurkan iman dia, yaitu takdir memang kejam. Itu jadi judulnya begitu. Oh bukan, judulnya tenda biru. Ya. Dan satu liriknya itu mengatakan takdir memang kejam. Berarti siapa yang kejam? Hah? Yang menetapkan takdir siapa? Allah. Berarti Allah memang kejam. Allah memang kejam, berarti sifatnya Allah itu kejam. Allah maha kejam. Padahal Allah itu maha pemurah, maha pengasih. Ya kodok. Paham ya? Nah, sebelum kemudian dia menikahi gadis idamannya itu, atau perjaga idamannya itu, sebelum terjadi pernikahan, nah itu masih belum jadi jodoh dia. Ya harus disikapi dengan sikap yang sabar dan sikap yang bersyukur, nggak lalu bunuh diri. Ya di Jepang itu angka bunuh dirinya paling tinggi. Jepang itu negara yang angka bunuh dirinya paling tinggi. Apakah orang Jepang itu tidak ada sekolah? Loh, orang Jepang itu pendidikannya tinggi-tinggi. Tetapi secara ruhiyah itu bodoh. Secara intelektual, kecerdasan intelektualnya tinggi, tapi kecerdasan emosinya itu rendah. Ngerti? Bahayanya lagi anak-anak muda yang suka bunuh diri. Dan nggak sendiri kalau bunuh diri. Berjamaah, coba. Caranya bagaimana? Enggak. Caranya. Bunuh diri yang nggak ada manfaatnya itu. Masuk ke mobil. Kalau isinya mobilnya itu 6 orang, masuk ke mobil 6 orang atau 4 orang. Lalu kemudian ditutup rapat, AC dinyalakan, nyetel musik sambil menunggu proses kematian, dikasih gas apa begitu, ya, dihirup bersama-sama oleh penumpang itu tadi.
lalu semuanya mati bareng. Jadi matinya orang pintar begitu. Pakai gas, kan mesti gasnya kan beli kan ya. Iya. Kalau mati bunuh diri itu masih zaman biyen itu, mati kok bunuh diri. Maksudnya apa jenenge? Enggak gantung diri gitu loh. Itu mati yang merepotkan orang dan nanti jadi orang nggak berani lewat di situ. Ya, serem kan begitu ya. Nah, jadi mereka seperti itu cara untuk mengakhiri hidup karena stres. Padahal ya nggak berat-berat amat, paling hidupnya berat karena ekonomi atau karena apa. Ya. Tapi kalau kemudian di dunia muslim tidak ada cerita seperti begitu. Hidup ini harus dilalui sampai Allah menentukan kapan dia harus bertemu dengan Israel. Siapa Israel? Malaikat pencabut nyawa. Selama Israel itu belum datang, kamu harus tuntaskan seluruh ujian-ujian hidup ini. Ya, jangan pernah kemudian merasa dan mau berkeinginan untuk tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ridho terhadap qada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fala quwwatan lahu tamna'u qada Allahi wa qadarahu. Tidak ada satupun kekuatan yang akan menolak qada Allah Subhanahu wa taala dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kalau kodoknya sudah seperti itu, ketetapan seperti itu, nggak akan ada yang bisa menolak. Ya. Dan kodok Allah ini adalah perbuatan Allah yang menimpa seluruh kaum muslimin, orang-orang yang beriman, orang kafir juga. Ngerti? Kalau dalam pembahasan akidah, ya, dengarkan ini penting, ya. Ya. Coba konsentrasi. Ya, coba konsentrasi. Ini penting masalahnya tentang kodok, ya. Perbuatan itu ada dua macam. Satu, perbuatan itu dalam lingkar kekuasaan Allah Ta'ala, manusia tidak mampu menolak apapun. Contohnya adalah, ya, kamu dikasih mata warnanya hitam sama putih, itu kodok. Dalam menentukan warna matamu itu, orang tuamu nggak punya peran apa-apa. Kamu juga nggak punya kebebasan apa-apa. Tahu-tahu kamu itu matanya warnanya hitam sama putih. Sebab di Eropa ada yang warnanya biru. Ya. Kamu diberi rambut keriting, itu kodok. Tidak ada pesan apa-apa, order tidak ada. Tiba-tiba kamu bayi perocot, rambutmu itu keriting dan seterusnya. Itu kodok. Paham ya? Paham ya? Nanti di akhirat, karena ini perbuatannya Allah, kamu tidak ditanyai. Nggak akan ditanyai. Zam, kenapa matamu hitam sama putih? Wayahiku biru sama biru muda. Enggak begitu. Ngerti? Kamu tidak ditanyai mengapa kamu tinggi, mengapa kamu pendek. Tidak ditanyai. Itu kodok. Nah, kodok ini tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Karena bahkan itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngerti? Kamu sakit, itu kodok.
wis dijewaka seluruh yang disampaikan Pak Dokter Mustaqim dilaksanakan semuanya. Pakai masker rangkap 10 sampai gak ambaan. Ya. Tiba-tiba kemudian ditawubruk arek dari atas itu jatuh kemudian mati. Ternyata dia matinya enggak karena COVID tapi matinya karena ketubruk. Sama-sama mati tapi itu kodok. Tidak bisa ditolak. Ya, tidak bisa dilawan. Yang ada adalah disikapi. Disikapi dengan apa? Sabar atau dengan ikhlas. Dan nanti kamu akan bisa memilah-milah. Saya diuji seperti ini kodok. Sikap saya apa? Sabar. Kalau itu menurut kita adalah berat. Kok hidupnya kok enak begini? Ini juga nyambut gawe iku karepe iku rada sora titik ngono lho. Seperti Abdurrahman bin Auf itu loh. Kepengen miskin tapi nggak bisa. Ada orang kepengen miskin tapi nggak bisa. Ngerti kan? Ceritanya Abdurrahman bin Auf. Supaya dia bangkrut itu dia kulaan apa? Korma busuk supaya bangkrut. Supaya hartanya. Ternyata ya kemudian sugih gara-gara korma busuk itu. Ngerti ceritanya? Tapi ada orang yang kepingin soge, gak soge. Terus hitung kalau begini nanti akan seperti begini. Nanti hasilnya sekian, hitung setahun. Berarti nanti tahun depan dapat sekian. Ternyata apa? Ngeletek. Gak dapat apa-apa. Malah tekor. Ya, Zaki. Ya, gini loh. Ya, semangat kamu itu. Ya. Tadi ditaruh itu guys, kamu menikmati. Ya. Diuji. Kalau kemudian gampang ngeluh, gampang adanya generasi strawberry itu kan gara-gara nggak tahan menahan ujian. Ya. Didik kemudian ada istilah apa? Healing. Dulu zamannya apa? Nggak ada istilah healing itu. Apa healing itu? Apalagi istilah-istilah yang sekarang lagi itu. Zaman dulu nggak perlu rekreasi, wes orang itu sudah nggak ada yang stres, kuat-kuat. Ya, saiki mah healing mah. Kalau nggak healing gimana? Apa namanya kemudian nanti bosan, nanti stres dan sebagainya. Stres dan tidak itu adalah urusan pemahaman. Kalau kamu itu meskipun healing keterawas ya nanti pulang lagi stres lagi. Duwe entek pisan, ya. Pokoknya bikin stres itu gak ada duit kok. Kemudian nang terawas, orang keterawas kan buang uang. Coba kalau orang ke sini buang uang dia. Untuk apa? Mencari hiburan, kesenangan. Beli jamblem. Berapa jamblem harganya? 10.000 dapat berapa? 10. Kalau dari Surabaya ke sini berapa ongkos transportasinya? 50.000. Padahal dia bisa beli jamblem di Surabaya. Betul atau tidak? Iya. Tapi ini masih terjangkau. Jamblem masih terjangkau. Ada yang saya sebenarnya tidak begitu ingin, cuma ingin tahu saja berapa sih kira-kira harganya singkong keju itu. Cuma ingin tahu saja berapa harganya singkong keju sama kopi. Singkong kejunya itu ya, singkongnya itu seperti apa namanya, singkong itu dipecah jadi 4 begitu, agak panjang, kemudian jadi 4 potong begitu.
taruh di lepek itu lepek kecil, isinya 4 sama kopi, 30.000. 30.000. Kalau 2 orang kan 60.000. Kalau ngopi 3 orang, hampir 100.000 itu sudah. Hanya untuk mendapatkan apa? Singkong. Nah kalau di sini tinggal ngambil aja singkongnya. Kopinya tinggal muda. Cukup 4.000 sudah dapat itu untuk 4 orang. Ya, jadi apa namanya? Malah stres ya. 30.000 ya. Stres apa? Ini kan bisa dipakai belanja sehari. Ya. Kalau saya berdua sama Umi itu 30.000 cukup itu. Ya. Beli telur berapa? Nah, kemudian sayurnya ngambil di belakang. Sehari sudah cukup. Paginya pakai apa namanya? Germut. Tahu germut enggak? Sama sayur, kemudian pakai apa namanya? Sambal sudah. Ini siangnya nanti pakai apa namanya? Tahu pakai telurnya diurap itu, malamnya pakai telurnya yang asli, sudah selesai. Bersyukur ya. Kalau bersyukur maka hidup ini bisa apa? Nyaman. Selama kamu itu pandai bersyukur, maka kamu adalah orang yang kaya. Ya, sedikit lagi ya. Kemudian ini masih belum bahas masalah kematian loh ini. Ya. Atau besok kita lanjutkan. Jam selesai ya waktunya ya. Ya, besok kita lanjutkan. Kalau cara melanjutkan adalah diulang sedikit ya. Kalau nggak diulang sedikit itu nanti enggak bridging. Tahu bridging enggak? Apa bridge? Menjembatani ya. Sementara pembahasan kita bahwasanya ini jump to the conclusion artinya. Nanti enggak jump to the conclusion? Melompat ke kesimpulan. Wis kesimpulan yang ini ya. Kesimpulan kan sudah kesimpulannya bahwasanya tidak boleh berangan-angan mati, tapi disuruh untuk berdoa agar kalau hidup itu baik, kalau mati pun juga dalam keadaan baik. Itu kan kesimpulannya. Namanya jump to the conclusion, jumping to the conclusion. Nah, tapi pembahasan detailnya belum. Paham ya? Ya. Ibaratnya kalau makan itu wis kari mangan, tapi durung ngerti carane ngawene. Ya. Seperti kalau mangsa goreng itu, ya apa? Kalau saya ya enak itu aja. Tapi kalau Umi beda, yang dipikir, ya apa carane? Rasa koyok ini iki. Kalau saya tidak berpikir begitu, enak gitu aja. Iki gak patah enak dan seterusnya. Beda ini. Apa? Beda mindset. Ya, karena yang dikonsentrasi berbeda. Kalau apa yang dikonsentrasi adalah makanannya. Kalau Umi cara membuat makanannya berbeda kan? Ya. Jadi memandang sesuatu bisa dari arah yang bermacam-macam. Nah, kalau kita kembali kepada musibah juga harus dilihat dari satu kacamata iman kodok ya, terkait dengan kodok. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.